COVID-19. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan virus yang satu ini. Virus yang sudah menyebar sekitar 2 tahun ini sudah membuat hidup kita semua menjadi berantakan. Sebelum kita membahas soal COVID-19, saya akan membahas secara singkat tentang apa itu virus. Singkatnya, virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Nah, kembali ke pembahasan, COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Serupa dengan penyakit akibat coronavirus lainnya, virus COVID-19 juga menyerang sistem pernapasan. Pemerintahan Tiongkok menginformasi kebenaran adanya virus baru ini pada Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 7 Januari 2020. Virus ini pertama kali diperkenalkan sebagai novel coronavirus 2019. Sehingga memiliki arti bahwa ini adalah virus corona yang baru ditemukan dan belum pernah menginfeksi ke orang lain. Awalnya, virus penyebab COVID-19 ini diduga menular dari hewan kelelawar dan ular ke manusia. Tempat penularan pertama diduga terjadi di pasar hewan liar Huanan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Namun, melihat perkembangannya, kini para ahli meyakini bahwa virus ini telah bermutasi lagi dan dapat menyebar dari manusia ke manusia. WHO kemudian menyepakati nama virus penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai darurat global. Status tersebut kemudian ditingkatkan menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020. Indonesia tersendiri termasuk ke dalam salah satu negara yang menyusul negara-negara lain dalam wabah ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPNPB telah menetapkan wabah coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana darurat nasional pada 14 Maret 2020. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum, demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa dan atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum, sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Gejala yang serius, kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak atau bingung, dan nyeri dada. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini, antara lain pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sedang berjalan di Indonesia, menjaga kesehatan atau kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau sedang berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan.
Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan kepada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Dan selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti dan informasi dari petugas kesehatan dari dinas dan kesehatan setempat.